Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwatad din hafizakumullah, saudaraku, sobat Aqyas hafizakumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, ucapan di lisan yang tak boleh lepas. Hamdalah atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dan di antara nikmat iman Islam adalah nikmat panjang umur, yang sampai hari ini kita masih diberi kesempatan sama Allah untuk selalu beramal soleh. Kalau atau beramal toleh, kita juga masih diberi kesempatan sama Allah Azza wa Jalla untuk bertobat kepadanya. Karena itu tidak ada kata yang paling indah kecuali hamdalah atas semua nikmat itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, dengan selalu kita ucapkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku ikhwatadin hafizakumullah, hari ini tepat tanggal 1 Rajab 1442 Hijriah. Ada hal yang menarik yang ingin saya coba bahas dan angkat kembali, karena hampir tiap tahun saya membahas ini, dan tiap tahun pula pertanyaan selalu mengalir terkait dengan bulan Rajab ini atau bulan Rajab. Saudaraku ikhwatadin hafizakumullah, yang jelas Rajab itu atau bulan Rajab itu suci dan disucikan oleh Allah Azza wa Jalla Jalalu, juga oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas, tak ada perbedaan di kalangan para ulama, dan saya tidak ingin masuk pada kancah pro kontra tentang amalan-amalan di bulan Rajab. Saya ingin coba masuk saja yang kira-kira bisa disepakatin di kalangan para ulama, yaitu apa? Pertama, kesucian Rajab itu sendiri itu disahkan oleh Al-Quran. Nanti bisa dicek, dilihat, yaitu surat At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatas suhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyimu fala tatlimu fihinna anfusakum. Al-ayah. Yang kurang lebih terjemahnya, inna iddatas suhur indallahi 12 syahra, bahwa di bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12, dan itu udah kecatat fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Udah kecatat di sisi Allah di saat Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, di antara 12 bulan tersebut, arba'atun hurum, ada 4 bulan yang disucikan. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya disebutkan, di antara 4 bulan disucikan itu salah satu mutawaliyat. Ada 3 bulan yang berurutan, yaitu 3 bulan yang berurutan itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, itu berurutan. Dan 1 bulan yang terpisah sendiri, yaitu Rajabun Mudhar. Rajab yang ditahqiq oleh Bani Mudhar. Jadi saudaraku ikhwatadin hafizakumullah, Rasulullah, Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberi pembenaran bahwa yang namanya Rajab adalah bulan suci, saudaraku. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disucikan, dan di antara 4 bulan yang disucikan itu adalah bulan Rajab. Saudaraku ikhwatadin hafizakumullah, itu yang pertama, bahwa Rajab itu suci karena Allah telah menyatakan di At-Taubah 36, dan Rasulullah dalam riwayat Imam Bukhari juga menyebutkan tentang bulan 4 yang suci itu. Dan nama sendiri Rajab itu juga artinya suci. Rajab pun itu artinya azmun atau azim. Dan kesucian Rajab ini sekali lagi tak ada ikhtilaf di kalangan para ulama, perbedaan pendapat. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan di bulan Rajab, saudaraku? Udah jelas, bulan suci itu
disebutkan di At-Taubah 36 tadi, fala tatlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian berbuat zalim di bulan-bulan tersebut. Bukan berarti di bulan lain boleh berbuat zalim, tidak. Perbuatan zalim di bulan tersebut itu iqabnya, sanksinya lebih berat daripada di luar bulan-bulan itu. Sebagaimana misalnya di bulan suci Ramadan. Ustadz, kenapa Ramadan enggak masuk 4 bulan itu yang suci? Ramadan itu sudah suci yang disahkan sendiri oleh Allah di surat yang lain, yaitu Al-Baqarah ayat 185. 185, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Jadi karena memang di bulan Ramadan itu suci karena diturunkan Al-Qur'an. Jadi spesial untuk Ramadan. Nah, di luar Ramadan kan satu-satunya nama bulan disebutkan Ramadan. Tidak ada nama-nama bulan yang disebut oleh Allah kecuali Ramadan. Itu suci sudah. Nah, di luar yang disebut itu ada 4 bulan yang juga suci, yang tidak disebut tetapi disebut oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus kita lakukan? Ini yang kedua pembahasan. Fala tatlimu fihinna. Semua di bulan suci kita tak boleh berbuat zalim. Artinya harus lebih hati-hati untuk berbuat maksiat. Harus lebih takut untuk berbuat maksiat di bulan suci ini, yaitu bulan Rajab. Kenapa? Iqabnya, dosanya itu berlipat-lipat, saudara. Dan sebaliknya kaidahnya, kalau perbuatan dosanya dibuat berlipat-lipat, maka perbuatan amal baiknya, pahalanya sama Allah juga dibuat berlipat-lipat. Itulah kenapa, saudaraku ikhwatadin hafizakumullah, seorang ulama besar yang terkenal dengan istilah Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali ini, Masya Allah, saudaraku ikhwatadin hafizakumullah, itu nama aslinya itu kan Syekh Al-Imam Al-Hafidh Zainuddin Abdul Faras Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab Al-Hambali Ad-Dimashqi. Beliau wafat tahun 795 Hijriah. Jadi terkenal dengan istilah Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali ini seorang pakar hadis yang sangat hati-hati dalam menilai validitas sebuah hadis. Jadi jadi kalau beliau sudah mengomentari sebuah hadis, ya, bisa dipastikan hadis itu sahih. Begitu tuh para ulama menyatakan. Kalau di kalangan itu kan Al-Hambali, ya, itu beliau bermadzhab Imam Ahmad bin Hambali. Jadi kalau ada lagi ulama hebat di kalangan mazhab Syafi'i, itu adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Jadi agak berbeda, selisih beberapa puluh tahun waktu masanya antara Ibnu Rajab sama Ibnu Hajar. Saudaraku, Ibnu Rajab itu menyatakan begini terkait dengan bulan Rajab itu, syahrul Rajab miftahu ashhuril khairi wal barakah. Bulan Rajab itu adalah kunci dari bulan-bulan yang penuh kebaikan dan keberkahan. Jadi kunci seluruh bulan-bulan dari 12 bulan itu yang penuh kebaikan dan keberkahan, kuncinya itu di bulan Rajab. Artinya untuk bisa memasuki keberkahan bulan-bulan berikutnya melalui bulan Rajab. Kalau di bulan Rajab Anda berhasil meraih kebajikan-kebajikan, meraih amal soleh, yang tadi saya bilang di awal, di depan, bahwa amal soleh pun dilipat gandakan pahalanya. Kuncinya awalnya, entry poinnya itu, masuk poinnya itu adalah di bulan Rajab. Itu kata Ibnu Rajab Al-Hambali, saudara. Makanya ayo ikhwatadin hafizakumullah, yang dilakukan di bulan Rajab, mulai tanggal 1 ini, lempengin untuk beribadah kepada Allah, lempengin untuk berdoa kepada Allah, lempengin untuk beramal soleh, baik kepada Allah, kepada diri sendiri beramal soleh, dan kepada masyarakat sekitarnya dengan banyak sedekah dan lain sebagainya. Banyak-banyakin beramal soleh. Istilah Abu Bakar Al-Wariqi Al-Bakhali rahimahumullah yang dinukil oleh Ibnu Rajab sendiri Al-Hambali tadi, syahrul Rajab syahrul zar. Bulan Rajab itu bulan yang menanam,
Orang kalau mau menanam pohon kan mesti membuang sesuatu yang tidak perlu dari tanah-tanah. Ada kotoran dibuang, ada sesuatu yang tidak pantas, ada sampah-sampah dibuang. Supaya benar-benar tanah itu ketika ditanam benar-benar bisa memberikan nutrisi yang luar biasa kepada tanaman yang mau ditanam. Maka demikian pula di bulan Rajab, bersihkan jiwa kita saudaraku dari hasud, bersihkan jiwa kita dari penyakit hati seperti hasud, kesombongan, ya enggak? Dan bersihkan jiwa kita dari semangat untuk berbuat maksiat di bulan Rajab. Justru kita ganti, kita tanamkan di jiwa kita semangat untuk beribadah kepada Allah Rabbul Alamin mulai dari bulan Rajab saudaraku. Dan amalan untuk bisa masuk Ramadan, supaya Ramadan nanti benar-benar bisa terbiasa dengan amalan soleh, amalan kebajikan, ya mulai dari bulan Rajab untuk melatihnya. Latihannya bukan di bulan Ramadan dong, latihannya di bulan Rajab. Itu saudaraku ikhwat din fillah. Yang kedua yang harus dilakukan apa di bulan Rajab? Banyak-banyakin amal soleh, lempengin beribadah kepada Allah, dan semangat untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Azamkan bahwa di bulan ini saya benar-benar fokus. Jadi fokus untuk beribadah, tidak fokus untuk lagi berbuat maksiat. Fala tadlimu fihinna anfusakum, itu yang dikatakan oleh Allah di surat At-Taubah ayat 36. Jangan sekali-kali berbuat zalim pada diri kalian sendiri di bulan-bulan yang suci itu, saudaraku. Maksudnya lebih-lebih di bulan yang suci. Ikhwataddin fillah. Yang ketiga pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan terkait dengan bulan Rajab ini Pak Ustaz? Amalan soleh apa yang harus diprioritaskan? Yang pertama doa. Yang pertama apa? Doa. Makanya ayo saya wasiatkan pada diri saya sendiri dan kepada Anda semua, di bulan Rajab ini kita banyak-banyakin berdoa ya, ikhwataddin fillah. Dan doa yang dibaca, yang harus dibaca, ini ada sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Mungkin Anda tidak asing telinga mendengar doa itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah aku di bulan Rajab ini, berkailah aku pula di bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami untuk bisa menangi dan mereguk kenikmatan-kenikmatan keberkahan di bulan Ramadan. Dimulai doanya itu di bulan Rajab, seolah supaya kita ini bisa panjang umur, meraih keberkahan Ramadan yang akan datang ini, yang sekitar 2 bulan yang akan datang yang akan kita hadapin. Maka banyakin doa di bulan Rajab ini saudara, dengan doa tadi itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami aktivitas kami di bulan Rajab ini ya Rabb, berkahi kami amalan kami di bulan Rajab ini ya Allah, berkahi kami interaksi kami dengan keluarga ini ya Allah di bulan Rajab ini, berkahi kami istri kami untuk di bulan Rajab, suami kami di bulan Rajab ini ya Allah, anak-anak kami tolong berkahi di bulan Rajab ini ya Allah, santri-santri kami tolong berkahi di bulan Rajab ini ya Allah. Banyak-banyakin berdoa seperti itu, Allahumma barik lana fi Rajab. Dan lanjut juga ya Allah di bulan Sya'ban ya Allah, lanjut pula panjangin umur kami di bulan Ramadan, supaya kami bisa mereguk, bisa meraih kenikmatan-kenikmatan keberkahan dari bulan Ramadan. Saudaraku, ini doa yang indah. Doa ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Terlepas dari perbedaan pendapat tentang validitas hadis ini, saya ingin menukilkan tadi Ibnu Rajab Al-Hambali mengomentari hadis ini. Dan saya menyatakan tadi kan bahwa ketika Ibnu Rajab Al-Hambali sudah mengomentari sebuah hadis, Anda nggak usah lihat itu sahih atau tidak. Sekaliber Ibnu Rajab Al-Hambali, namanya sama ya, Rajab, bulan Rajab sama Ibnu Rajab Al-Hambali. Sekaliber Ibnu Rajab Al-Hambali yang bergelar Al-Hafidz ya, kalau sudah bergelar Al-Hafidz minimal hafal 300.000 hadis serta sanad-sanadnya, bukan hanya matanya, sanad-sanadnya, anfulan itu hafal. Oh, masa kita nggak percaya sama sekaliber Ibnu Rajab Al-Hambali, ya enggak? Beliau berkomentar begini terhadap hadis Anas bin Malik tentang doa tadi itu. Wa fi hadzal hadis dalilun ala istihbabid du'a bil baqa'i ila al azman al fadilati lidrakil a'mal as-salihati fa innal mu'min la yaziduhu umruhu illa khairan
wa khairan nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Kata beliau di dalam kitab Lataiful Ma'arif beliau yang terkenal, beliau menyatakan wa fi hadzal hadis, maka terkait dengan hadis ini bisa menjadi dalil. Beliau menyatakan terhadap hadis Anas bin Malik tadi itu. Doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, itu bisa menjadi dalilun ala istihbabid du'a. Dalil untuk dianjurkannya berdoa memohon kepada Allah bil baqa, untuk supaya kelanggengan umur kita panjang, ila asman al-fadilah, sampai masa-masa yang penuh keutamaan. Supaya apa? Lidrakil a'mal salih, supaya kita di masa-masa yang panjang umur itu kita banyak beramal soleh, saudaraku. Fa innal mu'min, kata beliau, sesungguhnya seorang mukmin yang sejati, la yaziduhu umruhu, tidak bertambah padanya umur beliau, umur mukmin tadi, illa khaira, kecuali pertambahan umur itu menambah kebajikan pada dirinya. Karena apa? Beliau menukil sebuah hadis, khairan nas man tala'a umruhu wa hasuna amalu. Manusia yang terbaik, the best human, manusia yang terbaik adalah manusia yang panjang umur dan amalnya soleh luar biasa. So, saudaraku ikhwati nafizakumullah, pesan dan tausiah singkat ini, saudaraku ikhwati nafizakumullah, ayo memasukin awal Rajab ini banyak-banyakin berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dan doa yang disarankan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan ini yang dinukil oleh guru kami Abina Kiai Haji Ihya Ulumuddin, yang beliau minta kepada anak-anaknya, kepada kita-kita ini santri-santri beliau, supaya memperbanyak mulai tanggal 1 Rajab berdoa setiap selesai sholat dengan bacaan doa Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'banah wa balighna Ramadan. Monggo jenengan bisa mengamalkan setiap selesai sholat. Kan kita berdoa nih kalau selesai sholat, masukkan doa itu, selipkan doa itu di antara doa-doa kita yang sudah terbiasa kita doakan kepada Allah, kita mohonkan kepada Allah Azza wa Jalla Jalalu, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'banah wa balighna Ramadan. Semoga Allah bisa mengijabahi doa-doa kita, sehingga dalam bulan Rajab benar-benar kita menanam kebajikan, menanam amal saleh, menancapkan di jiwa kita jiwa-jiwa benar tenang kepada Allah, yang jiwa-jiwa yang sudah tidak lagi fokus kepada perbuatan maksiat. Tinggalkanlah perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah dan juga dibenci oleh masyarakat. Maka insya Allah saudaraku, di bulan Sya'ban kita benar-benar menambah amalan soleh, karena di bulan Sya'ban itu bulan yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW untuk beramal soleh, sehingga di bulan Ramadan kita panjang umur, amalan kita juga oke, penuh keberkahan, dan kita bisa meraih keberkahan yang luar biasa di bulan Ramadan. Aku rindu dengan Ramadan, Anda rindu pun dengan Ramadan. Mulailah berdoa supaya bisa menangi Ramadan hari ini, saudaraku. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله